Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Dewata Taisang. Channel di mana kita mengungkap kisah-kisah luar biasa dari para dewa dalam mitologi dan ajaran Taoisme. Hari ini kita akan mengupas salah satu dewi yang paling penuh kasih dan dikenal oleh banyak orang sebagai Dewi Walas Asih. Kisahnya penuh dengan pengorbanan, belas kasih, dan kekuatan spiritual yang dapat menginspirasi kita semua. Jadi, siapkan diri Anda untuk menyelami kisah Dewi belas kasih yang penuh keajaiban ini. Dalam ajaran Tao, Dewi Kuan Yin juga dikenal sebagai Qi Hang Ta Shi atau Qi Hang Chen Ren, yang menggambarkan peran Kuan Im sebagai master dari Walas Asih. Penyebutan ini menunjukkan bagaimana Taoisme mengadopsi aspek dari Avalokitesvara dan menyesuaikannya dengan karakteristik Taois untuk budaya Tiongkok. Pada masa dinasti Song, Kaisar Huizong memberikan berbagai gelar Taois kepada tokoh-tokoh Buddhis, termasuk Avalokitesvara yang kemudian dikenal sebagai Kuan Yin Ta Shi. Ini adalah salah satu contoh di mana Taoisme mengintegrasikan elemen-elemen dari Buddhisme ke dalam sistemnya sendiri. Kuan Im atau dikenal juga sebagai Dewi Welas Asih sebenarnya adalah sosok yang memiliki perjalanan luar biasa sebelum menjadi dewi yang kita kenal saat ini. Kisah ini bermula dari seorang putri bernama Miao Shan. Ia adalah anak dari seorang raja yang sangat keras dan penuh ambisi. Sejak kecil, Miao Shan sudah berbeda. Ia tidak tertarik pada kemewahan hidup di istana dan lebih memilih hidup dalam kedamaian dan membantu banyak orang. Ketika ia menolak pernikahan yang diatur oleh sang ayah demi mengikuti panggilan spiritualnya, Miao Shan dihukum dengan sangat kejam. Ayahnya, Raja Miao Chuang atau Miao Chuang Wang, bahkan memerintahkan biara tempat Miao Shan tinggal dibakar. Namun dengan belas kasihnya, Miao Shan berhasil menyelamatkan para bikuni dan biku di sana. Ia kemudian menghadapi lebih banyak penderitaan, termasuk perjalanan ke neraka. Namun, karena kasih sayangnya, neraka yang gelap berubah menjadi tempat penuh kedamaian. Raja Yama, penguasa neraka, merasa bahwa kehadiran Miao Shan terlalu baik untuk neraka, dan akhirnya mengembalikan dia ke dunia. Miao Shan kemudian mencapai pencerahan dan menjadi Dewi Kuan Im atas hasil bina dirinya dan sebagai simbol belas kasih dan perlindungan semua makhluk hidup. Dalam ajaran Buddhisme Mahayana, Kuan Im adalah perwujudan Avalokitesvara, Bodhisattva belas kasih. Namanya berarti dia yang mendengarkan tangisan dunia, dan itulah yang dilakukan Dewi Kuan Im. Ia mendengarkan doa dari siapapun yang membutuhkan. Dalam Lotus Sutra, Kuan Im disebut memiliki kemampuan untuk mewujudkan dirinya dalam berbagai bentuk, dari seorang raja, anak kecil hingga wanita, tergantung siapa yang membutuhkan pertolongan. Bayangkan betapa luar biasanya. Kuan Im bersedia menjadi apapun hanya untuk membantu orang-orang. Ada banyak kisah tentang bagaimana Kuan Im membantu orang dalam kesulitan. Pernah ada kisah seorang nelayan yang terjebak di dalam badai memohon pertolongan kepada Kuan Im, dan seberkas cahaya muncul untuk menunjukkan jalan kembali ke daratan. Kisah ini menjadi simbol harapan bahwa dalam saat-saat tergelap, Kuan Im selalu ada dan menunjukkan jalan kepada kita. Kuan Im bukan hanya dihormati karena kisah pengorbanannya, tetapi juga belas kasih yang luar biasa. Setiap tahun ada 3 hari besar untuk memperingati Dewi Kuan Im. Yang pertama, tanggal 19 bulan kedua pada penanggalan Imlek. Umat merayakan kelahiran Dewi Kuan Im dengan berdoa di kuil dan membawa persembahan untuk memohon berkah dan perlindungan. Banyak umat yang melakukan tindakan amal sebagai bentuk penghormatan kepada Kuan Im, yang dikenal dengan kasih sayangnya. Yang kedua, tanggal 19 bulan ke-6 pada penanggalan Imlek, hari pencerahan Dewi Kuan Im. Umat datang ke kuil untuk mengucap rasa syukur dan meminta kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup.
Ritual pada hari ini melibatkan meditasi dan doa bersama, dengan harapan agar umat dapat meneladani perjalanan spiritual Kuan Im. Yang ketiga, tanggal 19 bulan ke-9 pada penanggalan Imlek. Pada hari ini, umat memperingati saat ketika Kuan Im menjadi bodhisattva, yang sepenuhnya berkomitmen untuk membantu semua makhluk. Persembahan berupa bunga, buah-buahan, dan lilin diberikan sebagai simbol rasa syukur. Banyak berdoa agar dapat memperoleh kekuatan untuk menghadapi penderitaan hidup dan mengikuti teladan belas kasih yang diberikan oleh Dewi Kuan Im. Persembahan ini tidak hanya sebagai simbol penghormatan, tetapi juga sebagai rasa syukur atas semua berkah yang telah diberikan oleh Kuan Im. Banyak wanita datang untuk meminta perlindungan selama kehamilan, sementara keluarga lain berdoa untuk kesehatan dan kedamaian. Melalui belas kasihnya yang tak terbatas, Dewi Kuan Im sebagai simbol cinta kasih, pengorbanan, dan kedamaian bagi jutaan orang di seluruh dunia. Kisah Dewi Kuan Im mengajarkan kita tentang kekuatan dari belas kasih dan pengorbanan. Ia menunjukkan kepada kita bahwa kekuatan terbesar tidak selalu berasal dari kekuasaan dan kemewahan, tetapi dari kebaikan hati dan kemampuan untuk mendengarkan serta membantu orang lain. Jika kita dapat menerapkan sedikit saja dari belas kasih Dewi Kuan Im dalam kehidupan sehari-hari, dunia ini akan menjadi tempat yang lebih baik untuk kita semua. Terima kasih untuk nonton video ini. Jika kalian merasa terinspirasi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita luar biasa lainnya dari para dewa dan dewi dalam mitologi Tao. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.